Apa kabar hari ini, Nak? Ya, Teacher Teti masih tetap berharap bahwasannya kamu, keluarga kamu dalam keadaan sehat sampai hari ini. Oke, anak-anak teacher, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di pembelajaran tematik dengan tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya, tema yang ketiga, subtema 1 yang berjudulkan hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, tapi sebelumnya Teacher Teti mau undang kamu untuk berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih memiliki kesempatan Tuhan untuk kami dapat menimba ilmu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tematik. Tuhan kiranya mampukan kami supaya kami dapat memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Oke anak-anak teacher, kita akan kembali belajar di pembelajaran yang ketiga, tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Oke, dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yaitu pembelajaran pertama. Iya, hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, mendiskusikan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya. Yang ketiga, mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Nah, sikap yang akan kita kembangkan melalui pembelajaran kita hari ini yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan Ayo Membaca. Nah, dari kegiatan Ayo Membaca ini, kita akan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari biji padi. Padi merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang menanam padi di berbagai wilayah. Tahukah kamu wilayah mana saja yang penduduknya banyak menanam padi? Ayo kita baca bacaan pada buku teks kamu halaman 3. Padi. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Tanaman padi dapat ditanam di wilayah beriklim tropis, memiliki tanah subur dan air yang cukup. Beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras dunia diperoleh dari wilayah tersebut. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Ada 10 wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak, yaitu Jawa Timur sekitar 1,1 juta ton per tahun, Jawa Tengah sekitar 779.000 ton per tahun, Jawa Barat sekitar 540.000 ton per tahun, Sulawesi Selatan sekitar 490.000 ton per tahun, Nusa Tenggara Barat sekitar 155.000 ton per tahun, DKI Jakarta dan Banten sekitar 86.000 ton per tahun, Lampung sekitar 69.000 ton per tahun, Sumatera Selatan sekitar 68.000 ton per tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 66.000 ton per tahun, dan Aceh sekitar 46.000 ton per tahun. Walaupun demikian, beras yang dihasilkan di Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Rata-rata, konsumsi beras setiap orang per tahun adalah 140 kg. Oleh sebab itu, walaupun negara Indonesia termasuk negara penghasil beras
Terbesar ketiga, Indonesia masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, anak-anak teacher, kamu dapat membuat pertanyaan dari bacaan yang telah kamu baca ya. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dilakukan dengan cara memahami isi bacaan terlebih dahulu. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan sama dengan merangkum informasi bacaan dalam bentuk pertanyaan. Membuat pertanyaan dapat melatih keterampilan membaca berupa menemukan informasi penting. Selain itu, membuat pertanyaan juga dapat melatih keterampilan menulis, yaitu menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, kalimat tanya biasanya disingkat dengan kalimat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Contoh pertanyaannya dengan menggunakan kalimat tanya apa. Ya. Apa makanan pokok sebagian besar penduduk di Indonesia? Nah, jawabannya ada tidak dalam teks? Tentu ada, yaitu pada paragraf pertama, barisan pertama. Anak-anak teacher, apakah kamu tahu gambar yang teacher sajikan ini adalah gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah padi. Padi ini diolah menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Oke. Nah, untuk tahapan selanjutnya, kita akan mengetahui atau kita akan belajar pertumbuhan tanaman padi. Oke. Tanaman padi tumbuh dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Tahap kedua adalah kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Tahap terakhir adalah bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Mengapa kita mempelajari tahapan pertumbuhan tanaman padi? Supaya bagaimana cara menjaga kelestarian tanaman padi. Kelak, kamu akan menjadi seorang menteri pertanian atau insinyur pertanian yang akan memikirkan bagaimana menyediakan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia yang berada di tempat yang sangat luas. Padi biasanya tumbuh di daerah persawahan ya. Nah, daerah persawahan ini berada tepat di dataran rendah. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Istilah dataran rendah diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan seperti kelapa, tebu, pertanian seperti padi dan jagung, peternakan seperti ayam dan sapi, perumahan, bahkan kegiatan industri. Yang kedua, dataran tinggi disebut juga dengan plateau atau plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman sayur, rumah-rumah peristirahatan, dan juga objek wisata. Nah, yang ketiga adalah pantai.
Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pada umumnya, daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan objek wisata. Ayo, pernah tidak kamu mengunjungi tempat-tempat tersebut? Tentunya kamu sudah pernah mengunjunginya ya. Antara satu tempat dengan tempat lain tentu memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan sumber daya alam, mata pencaharian penduduk setempat, dan perbedaan suhu udara. Oke anak-anak teacher, nah sekarang kamu melengkapi tabel ciri-ciri dataran rendah dan dataran tinggi sebagai evaluasi kita hari ini. Kamu sudah melakukan pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk evaluasi hari ini, teacher mau kamu mengerjakan tabel yang ada pada halaman 6. Ya, kamu lengkapi. Oke. Nah, kamu bisa mencarinya ya melalui buku-buku atau Google ya. Kamu bisa buka Google ya, biar supaya wawasan kamu lebih luas lagi. Oke, anak-anak teacher, kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran tematik kami hari ini. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami dapat mengaplikasikan ilmu yang baru saja kami dapat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami dan tuntun kami di dalam melaksanakan kegiatan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. See you next time.